Siapa saya? Iya. Kok pakai nanya? Enggak, siapa namanya? Ruben Onsul. Ini kalau kayak gini makeup gue bagus nggak sih, War? Mana? Ini, coba lu lihat deh. Jangan ke Bambang. Hah? Masih sama yang itu. Yang mana udah nggak ada? Oh, udah nggak Aku udah nggak ada. Yang chef. Bukan. Oh, yang chef juga. Udah, jangan sebut. Ini gimana? Benar apa enggak kalau lu tuh tahu panglaris tuh dari nyokap? Ada persiapan nggak sih buat kematian, War? Aku beli kain kapan, terus di kain kapan itu udah aku masukin uang 10 juta. Tuh, Kak nih, udah banyak yang bikin appointment ke kita. Kalau gue mah pengennya kagak appointment. Apa ya? Siapa kayak gitu yang mau masang iklan di butik gue? Ya kan Iya, bener. lucu, Pam. Kalau misalnya gitu, misalnya ada minuman apaan ke, di belakang ada apaan ke, jangan kepala orang udah kemana tahu, ada di situ aja, Pam, jatohnya. Nanti Eke cariin, pokoknya kira-kira siapa yang mau masuk sponsor ke sini. Bener ya? Iya dong. Hari ini ada tamu siapa sih, Pam? Ada tamu ini katanya dia pengen bikin baju pengantin. Tapi udah ngebooking dari tahun lalu. Kalau booking dari tahun lalu mah berarti halu kalau ini. Mana ada orang bikin baju pengantin dari tahun kemarin, bikin dari tahun kemarin. Terus masa katanya baju pengantinnya baju lakinya 2? Hah? Dia laki sama laki? Astagfirullahaladzim. Ya, laki sama laki. Pam. Jangan terima yang kayak gitu, Pam. Ya Allah, Pam. Kalau laki sama laki jatuhnya pas susu dong. Oh iya benar. Tapi kalau nggak salah, lu sama nggak sih nih orang pernah posting di story-nya sosokan nyobain jas pengantin? Iya, kayaknya sih itu. Iya. Dari laga-laganya. Kasian tuh orang ya. Kenapa? Cuman bisa halu-halu doang ya. Sama nggak sih orangnya sama yang gua maksud? Iya, katanya sih udah datang di parkiran. Coba lo jemput. Mau langsung dipanggil aja. Coba lo Maya. jemput. Oke. Kalau dia nggak punya duit nggak usah suruh masuk ya, Pak. Gue capek ngelayanin orang-orang nggak punya duit. Laga-laganya sih begitu, Kak. Bener sama nggak, Kak? Sama nggak, Kak, orangnya, Kak? Lucu deh opening berdua. Enggak, ntar dulu. Kalau nih orang baru sampai, kalau di calling langsung ada, berarti bener-bener lagi butuh duit. Iya bener. Gak ada, gak butuh duit. Assalamualaikum anakku. Waalaikumsalam. Ya Allah. Haji. Sehat. Sehat, Bu Haji. Haji. Sembarangan, lu lihat Haji Ivan. Bu Haji, Pak Haji, sehat. Lu jangan ngeledekin gue ya. Ini kursi gue emang unik. Gue kalau udah duduk kagak bisa berdiri. Kaki gue ngangkangnya sampai lega banget. Di sini kan ada ditahan. Oh gitu? Iya. Oh, emang udah emang nggak bisa. Udah emang dipaku ini di posisinya situ. emang udah kayak orang mau beranak. Begini. Udah pembukaan 5. Ntar dulu siapa namanya? Siapa saya? Iya. Kok pakai nanya? Enggak, siapa namanya? Ruben Onsul. Tunggu dulu ya. Jadi gini, gue sapa dulu ya. Sapa dulu ya. Customer. Hai. Selamat datang di butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Episode pertama keren banget. Iya dong. Tadi kan gue sempat di jalan. Iya. Ya kan, gue cari ini kalau di WhatsApp nih kan ada yang lambang biru ini, War. Mana? Ini yang biru nih. Ya. Iya. Nih. Good morning Haji Ivan Gunawan, kata dia. Assalamualaikum, good morning. Gue sapa. Iya. Kalau orang nyapa kita harus sapa. Sapa balik. Kan? Sama kakak. Nah, enggak, gue mau nanya Anwar tuh siapa? Coba, Cak. Tuh. Kok nggak ada? Tadi nggak bisa, War. Jangan Anwar BAB nama asli. Nama asli siapa? Anwar Sanjaya Pigano. Siapa? Bismillah ya Allah, mudah-mudahan ada. Anwar Sanjaya. Pigano. Enggak, Pigano itu nama asli, War. Pigano, mari Pigano. Piano. Piano. Oke, kita buktiin ya. Iya. Oke, para customer kita Deg-degan buktiin. nggak, War? Deg-degan dong. Apakah Anwar Sanjaya Pigano? Coba kita lihat. Kok nggak ada? Ya udah di setting ya, coba lihat. Ntar dulu lu cek di RT RW, jangan-jangan lu udah nggak ada, War. Coy, ada, enak aja. Sudah nggak ada, metong dong. War, Coba bentar. Tapi gue sebelum kan gue tadi udah ngecek nih, lu udah nggak jelas. Kok nggak ada sih? Udah, gue nggak perlu Udah tahu nyerah lagi. ya, Kak? Itu kan di aku nyari di Apaan emang? Apaan? AI, Nora? Iya, di JPT ada, aku cari. Bedanya GPT sama AI apa sih? Beda ya? Sama aja, Sama, War. Ada teknologi AI. Terus suka ada yang muncul terus tiba-tiba nyari di Wikipedia tuh keluar. Apaan? Kok Wikipedia? Itu yang kata informasi-informasi. Leukemia.
Leukemia mah Lagi kurang cancer. darah dong. Apa namanya? Wikipedia apa sih? War, gue mau nanya, War, gue mau nanya. Iya, Emang seneng lu, banget deh. War, emang lu kalau lu memang blow on dari dulu gini. Sumpah bener emang begini. Emang bener enggak lu apa adanya begini? Apa adanya begini? Apa dibuat-buat? Nggak ada emang katanya? begini, Mak. Serius? Kok Iya. masih orang haji? Iya, haji. Oh iya, Barangan lu laki semua dia. Tahu. Anak aja emak ntar ya. Kalau ini, gue. kalau ini baru benar panggil emak. Iya. Coba buka ke meja lu. Coba buka ke meja lu bentar. Coba buka ke meja lu bentar. Lihat. Coba buka ke meja lu bentar. Ya. Kok dipakai BH? Bukan. Astagfirullahaladzim. Kok dipakai BH? Masa lu pakai kutang nenek sih? Gue dulu ya, War. Gue tadi lagi dandan. Gue lagi dandan di sini. Dia lagi dibedakin. Dia digantiin baju sama asistennya. Pas gue pakai sini, hah? Lu pakai BH? Kata gue. Kutang nenek. Yang ada kantongnya. Oh ini Tete Eka social distancing, Wak. Satu ke kanan, satu ke kiri. Saya. Dia ini sebenarnya, lu nggak tahu dia siapa? Siapa ya? Lah ini dia yang dari Cina yang suka nerima tamu itu. Yang ribuan customer itu. Mr. Hong. Yang dibawain semangka. Halo, balik lagi. Oh iya, yuk. iya, iya. Halo. Oh iya, iya betul. War, Iya, Bu. kalau ngomongin Pak Ji. Senang. Senang. War, sebenarnya lu tuh awal karir lu itu benar-benar lu dari acara ke acara ngelawak-ngelawak begitu, apa lu benar-benar chef sih? Dari chef. Enggak, lu beneran itu. Beneran real. Kok gue nggak pernah tahu lu masak, masakan lu enak gitu. Gua nggak Pernah tahu. dulu ya, kamu pernah muji masakan aku, ingat nggak pas kita lagi masak di Bali di villa kamu? Dari ribuan masakan cuma satu yang enak, itu ikan disambelin. Tongkol. Ikan apa? Tongkol. Oh, iya ikan itu. Ini haji nggak ada harga dirinya ya. Ikan itu, iya tadi itu. Yang disambelin sama kamu Tapi enak. kata orang katanya pas lo lagi audisi, apalagi pas lagi lomba masak, katanya lu nggak masak malah lu beli nasi kuning. Ih, lu tau dari mana? Hah? Lu katanya lu beli nasi kuning. Berarti lu ngibulin orang TV dong. Enggak, ngibulin. Ini diomongin nggak apa-apa emang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana Lu orang udah ngapain diomongin. kalau nggak ngomong? Sabar Pak Haji. Iya jadi. Ketahuan lagi. Enggak, lu beli nasi kuning. Iya. Ceritanya temanya apaan? Jadi tuh gini, jadi dulu aku kan habis fresh graduate kan, habis lulus kuliah S1. Iya. Aku bingung nih mau Oh, lu udah begini kuliah, War? kuliah. Masya Allah. Iya, Masya Bisa Allah. lu kuliah? Kagak. Terus? Iya, jadi pas waktu itu kan bingung kan, karena kan aku pernah sempat setahun di hotel di Kempinski waktu itu. Oke. Di Ya, pastry. pastry, bikin-bikin kue. Bikin kue kan aku Ya suka Allah. art kan. Ya. Terus tiba-tiba aku udah malas nih kerja di bawah tekanan orang karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Terus tiba-tiba kan ada tuh aku lagi buka apa sih ke Yahoo waktu itu kan zaman dulu. Ikutilah ajang pencarian Master Chef gitu. Oke. Aku daftar. Ternyata Oke. pas lagi daftar itu kan aku suka menulis ya. Iya. Ternyata aku baru tahu kalau kita daftar sesuatu, kalau kita jawabnya cuma asal, itu berarti nggak niat kan. Iya. Tapi disuruh diskriminasikan apa yang deskripsikan apa yang tentang diri kamu. Aku cerita di situ. Lu panjang tuh. Aku panjang, aku seorang chef, aku anak dari 3 orang gitu, tulis gitu kan. Oh, anak dari 3 orang? Anak ketiga dari 1 orang. Gimana sih? Jadi pas lo buat di berebutan, bagaimana orang tua lo buatnya? Anak ketiga dari 1 orang gitu, aku tulis gitu. Gimana sih? Gimana sih? Maksud lu bikinnya 3 on 3 gitu. Ya, anak 3 bersaudara. Exactly. Dipanggil langsung besoknya karena harus audisi, kita disuruh bawa makanan. Ya. Karena aku nggak sempat waktu itu kan. Oke. Dan aku bingung Oh, kalau ceritanya masak deh masakan yang paling kalian suka gitu. nah, kayak gitu. Terus? ya udah aku bikin lah di situ. Aku cuman tulis doang. Kayak lucu deh ya bikin nasi kuning, terus pakai roll ikan patin, tapi pakai kuah rendang sama acar kuning. Oke. Terus bingung kan mau masaknya, beli deh nasi kuningnya beli, terus kue rendangnya beli, terus roll ikan patinnya beli. Semua jadi lu beli itu? Beli, aku tata aja. Terus spesialnya ini buatan kamu, iya. Gitu dimakan. Tapi sampai hari ini tuh orang RCTI nggak ada yang tahu kalau misalnya lo ini. Nggak ada yang tahu lagi. Bapak-bapak kan. Beneran dia nggak ada yang tahu. Coba mana nasi kuningnya? Nih, ambil. Nasi kuning Iya, begini. kayak gini. Tapi lo plating. Terus aku plating. Terus aku pakai tau gak sih yang kata bentuk segitiga dari daun pisang yang kayak concot itu? Aku iwir. Terus aku taruh di atasnya daun pisang. Oh, lu aku bentuk kuncukin concot gitu ya. Mana ada sih kalau chef bentuk koncot apa? Pasti bentuk ricu-kucut yang kita bentuk. Kucut. Iya, Mak. Piramid. Piramid, iya. Seharusnya chef Anwar bentuknya apa? Koncot. Apaan sih? Nek? Ya Allah. Iya gitu. Terus begitu kalau di Master Chef Anwar sampai babak berapa war? Aku waktu itu kalau nggak salah 9 besar. 19 deh kalau nggak salah. 19 sampai 9.
Kan kalau King Abdi kan 10. 10. Ya. 9. Berarti kamu tuh angkatan lebih dulu daripada King Abdi. Duluan Anwar. Anwar tuh 2017. Oh. Gitu. Tapi pas lo lagi di MasterChef itu katanya banyak settingan-settingan War. Di MasterChef nggak ada. Lo nya. Kalau aku nggak ada. Terus? Kan real. Aku kan benar-benar nggak tahu. Real. Iya, real. Lu beneran masak. Beneran masak. Nah dari pas kemarin lo di MasterChef lo masak apa yang juri itu paling suka sama makanan lo? Yang paling suka pada saat itu aku masak inian. Ini apa namanya itu? Pokoknya kalau aku specialty itu Indonesian food. Oh, specialist. Karena kan aku nggak bisa makan western gitu kan. Oke, jadi lo jagonya itu. Jagonya. Tapi sebenarnya lo tuh lebih suka pastry. Pastry, cooking decoration, art coklat, wedding cake. Bisa tapi semua. Enggak. Kata lu specially sukanya Lilis, gitu. Dina duduk. Oh iya. Ya. Bisa. Tapi lu sebenarnya kalau misalnya sekarang orang suruh balik lagi misalnya ngundang lu sebagai chef gitu, lu bisa? Mau? Bisa. Masak depan emak-emak, Bisa. ibu-ibu kita masak ini, masak ono gitu bisa? Bisa. Karena dulu sebelum aku masuk ke entertainment, Ya. aku tuh sering banget bikin proposal, aku ngajuin ke kelurahan. Karena kan dulu kelurahan suka ada ini kan, ada anggaran buat Masak-masak. pemberdayaan masyarakat kan, buat kewirausahaan. Aku ngajuin ke mereka. Berarti lu dari awal udah main anggaran ya, War? Udah dong. Jadi main anggar dari dulu. Udah, beda. Oh, beda. Anggaran. Gini. Iya kan anggaran gini-gini kan. Kalau Bambang suka main anggar? Bukannya kalau misalnya nyokap juga suka masak ya? Suka. Nah karena itu suka masaknya aku itu karena mama kan terbiasa ini kayak Mama jualan. punya catering, apa punya. jualan? Oh, Catering iya. hajatan dulu. Laku tapi War. Enggak. Enggak serius, kan dari awal kan bapak lu mah kan TNI ya. Iya. Bapak lu TNI, emak lu tuh emang bisnis-bisnis gitu, War. Bisnis dia masak dulu. Apaan aja kalau nyokap tuh bisnis? Semuanya bisa. Ini apa namanya, kue-kue cucur, kue-kue tradisional, terusnya juga makan makanan kampung. Kayak gitu. Western. Western no. Oh, no. Kan orang Betawi, toto dia. Betawi. Dia makanya makan makanan Indonesia, kue-kue kampung gitu. Kue ya, War. kampung. Gitu. Berarti lu katanya ini benar nggak nih? Mohon maaf kalau gue Iya. salah ya. Benar apa enggak kalau lu tuh tahu panglaris tuh dari nyokap? Lu tuh dari mana kan lu yang main dukun? Mana? Kok gue manduk? Lu yang nyamperin ke dukunnya. Lu yang ngasih tahu? Ya lu nanya ya gue kasih tahu. Malam lu ngapain telepon gue? Ini mah buku pinter. Lu mau nyari apa aja ada. Dukun beranak ada. Dukun panglaris ada. Gitu. Terus? Iya. Jadi nyokap juga udah pakai gitu? Iya, zaman dulu kan, jauh sebelum kita tahu ilmu agama gitu kan. Terus? Mama aku tuh salah satu pelaku penglaris semua dukun yang ada disamperin. Jadi kan gini Pam ceritanya nih ya buat customer ceritanya. Ini di salah satu syuting stasiun TV. Gua kan ngeliat dia gini. War kok lu aura lu gelap banget kata gua, redup. Gua bilang gitu. Lu coba dah mandi kata gua. Mandi biar aura lu lebih Keluar. Oh iya mak kata gitu, dia manggil gua mak dulu. Oh, iya mak gitu udah gitu udah kan gua pernah tahu tuh War dulu udah gua Pam gua kasih lah ke dia. Dia datang sendiri. Oh iya? Iya. Dia selang berapa minggu tadinya dia naik mobil Kijang, toto dia naik Alphard. Jadi lu disimpan sama dukunnya? Dia enggak ada. Dukunnya udah tua ya War. Gua udah meninggal sekarang. Ya baru mau minta nomornya. Iya. Telat. Enggak kalau lu mah nggak bisa ke rumah dukunnya, rumahnya gangnya kecil. Lu nggak Jangan dia. Di kebun-kebun singkong ya, Mak. nggak tahu lu yang kesono. Dia yang tahu ngomong lu. Dulu kan lu juga kayak gitu. Ngasih tahu dulu katanya ada apa yang suka di Bali itu yang melikut, yang Lukat. Ya, yang ngasih tahu juga. Sampai aku mau kesurupan Nyi Roh Kidul. Enggak coba ini ulang lagi ya nih customer ya. Jadi Anwar itu tuh demen banget sama hal-hal yang berbau mistis. Enggak, aku tuh sebenarnya takut. Tapi aku orang itu kepo, penasaran. Karena kan orang banyak yang bilang katanya gini, katanya kalau bisa pergi ke dukun akan berhasil. Pergi ke sini bakalan kaya. Aku tuh kayak tingkat keponya itu tinggi banget, makanya aku Tingkat kepo tinggi apa sebenarnya lu pingin instan War? Enggak, kalau pengen instan enggak. Karena aku tahu kalau proses hidup kan pasti bakalan dari bawah kan. Harus ada proses. Karena pas dia bilang di acara TV, itu kan sebenarnya gini, aku tuh ada program Brownies Jalan-Jalan. Kan Ya, sering sama banget gue ke outdoor kan waktu itu kan. Abis dari laut mukanya hitam, dibedakin jadi abu-abu kayak monyet waktu itu. Jadi host acara dangdut, dia juri nih duduk begini. Dia dipanggil, sini lu kata gitu. Dia bilang, muka lu tuh gak ada auranya kata gitu. Kita kan overthinking ya, abis dibilang gitu ya. Duh gimana caranya nih kata dia. Udah pakai apa namanya pakai cleansing nggak bisa ya. Udah pakai apa namanya juga tuh make up. Make up warnanya abu-abu jadinya. Makeup kan buat bagus bukan buat
ngincelongin muka lu. Iya, maksud biar kayak orang artis gitu kan. Diajaklah situ ngasih tahu ada aki-aki. Tadi ke Bon Singkong rumahnya. Di mana Cibubur? Ah, dekat rumah gue gitu. Langsung lo anggap, wah bisa gue jadiin bapak angkat nih. Tapi hebatnya dia datang ke sana sama mak lo ya. Sama mamaku. Oh, iya. Karena mak lo lebih fasih ya. Lebih pasti dia tahu. Dia jadi begoin anaknya. Iya. Terus datanglah nih. Tek. Ruangannya itu maaf ya, ruangan berbilik gitu. Oh iya. Terus di sana ada kayak namanya pangkeng. Pangkeng itu kayak ruangan prakteknya dia. Dia pakai bahasa Sunda. Rek naon ka dieu, yang artinya kamu mau ngapain ke sini? Aku pengen ini nih mukanya bersih. Aku artis. Dia nggak tahu kan. Kalau gue jadi dukunnya mau ngapain ke sini? Muka lo bersih pakai skincare. Terus dia ngomong pakai bahasa Sunda, ada dupa, ada air, sama ada ini apa kayak batok gitu. Dia ngomong assalamualaikum salam tinggal tikidul tihandap tijerok kopi manis kopi gitu. Terus dikasih air sama dia, nih yuk maneh minum kata gitu, minum kluk. Kalau kayak gitu bayarnya berapa, War? Kemarin waktu pas awal-awal pas bayar gope. Oh, kesini-kesininya? Lah pas lo dapat Alphard masa lo masih bayarnya gope? Enggak lah, itu udah bayar 2 juta, 3 juta. Oh, continuity, War. Iya. Kan lu yang nyuruh, astagfirullahaladzim lagi. Gue nyuruh tapi kan gue gak menyarankan, War. Lu nyuruh, tapi lu malam-malam ya. Nih malam-malam nih. Tengah malam telepon aku. Bukan, gue tuh kenapa gue kemarin nanya lagi, ada temen gue juga yang nanyain. Ini maksudnya obrolan ini jangan dicontoh ya customer. Betul. Ya. Ini zaman-zaman ini mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu. 8 tahun gitu. malah. Iya kan 8 tahun lalu ya. Iya, makanya mungkin buat jangan digunting-gunting, di note ya, di garis bawahi. Kita gitu pada saat kita belum ada inian, belum ada ilmu agama ya. Belum ada ilmu agama. Belum ada pelajaran Lalu gitu. tadi sakit pakai masker dong, Pak. Iya, makanya ya baru Allah, takut deh. Baru yang pakai itu lu, pakai di swipe up lu. Ini suara. Swab up mau ngapain lo nyari link? Colok hidungnya Tapi di benar, rekewer ini gitu. kalau kayak gini makeup gue bagus nggak sih, War? Mana? Ini, coba lu lihat deh. Jangan itu Pampam. Pampam lu kayak gitu. Ih, Pampam. Pilek! Buka dulu. Pilek! Ih, Pampam lu, metong lu, gue doain ya. Coy. Balik. Enggak lo awalnya kenapa sih, War? Kenapa takut banget sama tisu ada di hidung? Nih. Enggak awalnya kenapa? Ini baju lu. Ini orang bajunya dia. Kenapa lo awalnya takut? Iya jadi aku. Kaget Baji. Lo pernah ngeliat? Kenapa sih lu takut kayak begitu? Iya, aku tuh pernah lihat. Nyerorok kidul. Kalau tuh kalau nyukur kidil, nyuruh kudul. Aduh, aku juga bisa ngomong kan. Kalau nyuruh kudil, apa namanya? Nyuruh kidul itu waktu pada saat aku lagi di Bali. Oh ya. Ya. Gara-gara apa? Nah, awalnya gimana? Jadi kan aku Ini disuruh. bukan gue yang nyuruh ya. Ini Enggak. udah lain lagi ya. Oh, beda lagi. Ini udah berapa tahun kelar dari inian? Dari mana? Dari yang cerita lo ke dek-dek. Itu kayaknya 2-3 tahunan deh. Oke, berarti baru-baru dong. Baru gitu kan. Terus? Lalu. Jadi waktu itu tuh sama ada yang nyarani. Oh, CMD. Iya, katanya pergi. Sekali lagi di note bawahi ya, jangan ditiru ya. Jadi pada saat itu ya karena kepo banget. Terus aku pergi ke sana ke Bali. Ketemu sama bapak-bapak. Nah, emang lo masih mau begitu-begitu? Emang Apa? belum kuat juga? Apanya? Lo ibadah lo belum kuat? Bukan. Karena pada saat itu kayak aku tuh senang sama budaya. Oke. Berbau dengan budaya, aku senang banget ya kan. Culture gitu. Terus datang cuk. Diajak naik perahu kecil. Oke. Pergilah ke kayak laut, terus ada kayak Pagi, siang, sore, malam? begini sore. Jadi emang disuruh sore. Disuruh keliling lah tuh sama dia. Oke. Terus datang lah gini. Dia pakai bahasa Bali gitu kan. Terus disuruh merem sama dia. Aku merem nih. Set. Dia bilang langsung baca mantra jadi mah. Kayak begitu, Wak? Iya, cuma nggak tahu dia ngomong apa ya kan. Katanya gini, ntar jangan melek ya gitu. Nah di depannya itu ada patung-patung gitu. Jadi lo kondisi lo merem? Iya, merem. Lo merem tuh? Lo saking nurutnya? Iya. Terus? Merem nih kan. Aku kepo banget. Gitu. Kayak gitu Terus? Kakak orang lagi cerita. Ya, pas lo melek? Terus pas aku kan gini disuruh merem kan. Lu merem dulu berarti. Oh jangan gitu nggak tahu. Apaan? Jangan main-main tisu. Dia tahu tadi panggil lu mau. Terus? Terus kayak kan ini kan. Terus kan aku kepo banget ya. Dia lagi ngomong begitu tapi aku melek. Set gitu. Demi Allah, aku nggak tahu ya apakah itu halusinasi aku kan. Halu. Sinali. Kok gue jadi ketularan. Ya, itu kan aku pikir itu kan. Tiba-tiba kamu tahu nggak di situ ada yang jalan nih. Karena kan dia
pelatarannya itu kan laut kan. Di laut. Tapi lu di atas kapal ini? Enggak, udah masuk ke apa? Goa. Yang kata ada lubang. Pulau. Oh, goa. Di situ. Terus jalan gini nih. Ngambang. Iya, makanya aku pikir gini, aku udah ngomong gini. Ya Allah, mudah-mudahan ini hasunali aku bilang kayak gitu. Mudah-mudahan ini bukannya aku ngelihat gitu. Terus? Pakai yang kata kondenya panjang begitu. Terus pakai bunga melati. Terus apa yang lo ada rasain? ular diewer-ewer. Apaan lo rasain itu? Udah aku langsung gini. Hah? Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang gini, udah matanya melek gitu. Nah pas meleknya aku lihat tuh patung. Udah dari situ tau gak apa, Mak? Dari situ kan aku udah pulang dong. Dia bilang kayak, oh disuruh ini mandi mandi kembang. Oh begitu mandi kembang. Pam-pamnya kayak gitu. Pam-pam ilu nanti meninggal. Pam. Coy. Iya, Rumah jangan. warga dia nggak jadi asrem gue. Ntar masuk ke dalam gimana? Oh, iya, Kena bener. hete-hete lu. HTT. Iya. THT. Hete. Terus udah, Mak. Sampai mana tadi ceritanya? Udah sampai lo suruh mandi. Iya, terus mandi kan. Udah kita pulang ke Pila. Nah, pulang ke Pila nih malam-malam nih. Cirik. Tahu nggak apa di Pila itu? Jam 2 aku nggak bisa tidur. Jadi kan aku pergi sama temen aku. Berdua. Iya, bertiga. Temen aku satu sama bule. Kamarnya sebelah sono. Pila itu kayak kontrakan. Di sini sama bule juga. Nah, aku sendirian. Tengah malam. Bule lo kemana? Karena aku gak ada sama bule. Oh, terus? Gitu. Dicariin sama dia, aku gak mau kan takut gak bisa ngomong ya. Ya lu ntar, gitu. Oke. Terus lemari jalan, Mak. Lemari Di rumah aku, di villanya jualan. Masa lu sepeka itu sih, War? Ih, aku tuh bisa ngeliat. Buka aja, War. Kalau gerah, War. Buka aja, War. Ih, kliponnya mana? Hilang. Ya. Ih. Ini dia. Ih, repot banget. Emang dia heboh sendiri. Ya Dia Allah. bagus dong, kok panas sih? Ya kepagian, War. Oh iya, belum malah. Iya, tokennya baru jam 11 baru nyala. Ya taruh dulu deh. Iya, gitu, Mak. Terus malam-malam tahu nggak apa ya? Lemari jalan. Masa sih? Salam jalan sih. Di situ aku berpikir gini ya. Ya Allah, mudah-mudahan aku cuman apa namanya? Anuninali. Sinali itu loh kan. Mudah-mudahan aku cuma kayak apa? Bahasa Indonesianya apa sih sebenarnya ngomongnya itu? Tuh tengahin lagi ntar kena kalung. Lali. Kalung siapa? Ininya. Oh, ini. Kalung lu lah. Masa kalung gue? Kalung siapa? Ini mana ya? Cakep ya? Kok malah Taruh di kalung? kalung. Ih, kesel banget lu Sabar ya, jadinya. Kak. Bung, Bang. Terus? Itu kayak gitu. Berarti lu peka ya, War? Iya sebenarnya. Lah kalau yang di Cibubur kata lu lihat pocong? Itu pas aku lagi kuliah. Jadi kuliah itu kan aku lupa ngambil PML apa Paskibra gitu kan. Jangan lihat gitu dong. Kok kuliah ada PMR sama Paskibra? Iya kan ada UMKM. UMKM. ya kan? UMKM mah jualan-jualan baju di pameran bukan? Bukan kegiatan unit mahasiswa. UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Oke. Kayak kuliah gitu. Iya. Aku ikut lama di situ. Terus tiba-tiba di sini nih dekat sini di Bubur Cibubur. MCK-nya aku sebut ini ya. Itu jam 12 malam. Aku mau pipis. Tiba-tiba ada mukanya meleleh. Ih, demi Allah ini aku mah nggak bohong. Mukanya meleleh, terus hidungnya ada kayak gini-gini gitu. Ada kayak gini-gini di hidung. Makanya lu kalau misalnya orang lihat bercandaan begitu lu trauma. Iya, gitu karena pas banget jogrok di depan mata aku, Kak. Ya Allah. Gitu. Kalau kayak gitu lu bacanya apaan? Usaha itu, usaha. Baca ayat kursi. Allahumma lakasum tuh. Enggak dong buka puasa itu. Hah? Kan tapi gue bingung deh, Pam, dia kan takut sama begitu-gituan ya. Tapi lu tuh sempat Dek-dek-mong. enggak bukan dek-dek-mong, terus sempat bantuin acara-acara yang Hantu. Kok lu demen sih? Nah karena aku tuh kepo. Tingkat kekepoan aku. Ini karena kekepoan aku ya. Kemana aku pernah hampir kena musibah kemarin. Kenapa lagi? 2 minggu lalu. Kenapa, War? Jadi kan aku bisa naik ojek. Cuk-cuk naik ojek nih kan. Iya. Terus ojeknya bilang begini, Mas kita berhenti dulu ya. Aku pakai helm sama masker kan. Mas kita berhenti dulu ya. Mau kemana Pak? Ini ada gosen. Gosen apa sih yang titipan orang belanja Iya. itu? Kemana tukang jamu? Udah selesai. Terus aku tanya sambil pegangan, Bang abang beli apaan? Habis tahu nih ada orang beli obat. Namanya Jakarta Bandung. Katanya gitu kan. Terus pas udah dia bilang kata gini, itu obat apaan Pak? Biasa kayak buat pengantin baru kali gitu. Bercanda tuh. Oh gitu. Iya. Terus? Udah sampai rumah nih kok kecubur kan. Cuk. Aku kepo lah buka handphone. Jakarta Bandung. Obat Jakarta Bandung, obat apa? Terus aku balik lagi naik motor ke tempat jamu itu, pakai masker, pakai helm. Bang beli dong obat Jakarta Bandung kata gitu. Obatnya bentuknya segini kayak pil kita gitu, warna hitam. Sampai rumah jam 1 malam karena mau bisa tidur kan aku minum. Iseng. Lu gila ya? 2 biji. Gluk. Mak, dari aku bangun tidur jam 7, aku jam 3. Siang. Terus? Terus nggak turun-turun. Terus akhirnya aku ngechat itu. Akhirnya? Bukan. Aku ngechat dokter Boyke. Dokternya Boyke apa? Dokter Boyke? Dokter Boyke, aku bilang ini gimana caranya? Kata gitu lagi sembarangan aja. Diituin, dikasih air panas. Air hangat pakai Oh, dikompres. Iya. Gitu.
Ada apaan? Clip on lu bunyi. Orang beli apa mau coba, orang apa lu mau Tapi kan coba. masalahnya kan dia kan Kepo. udah googling dulu, udah kelihatan kan. Makanya aku bilang gini, ketika ada sebuah iklan, oh bisa memperpanjang, bisa apa gitu. Aku kepo, masa iya sih? Oh, Masa iya sih? Salah satunya kayak Duk Mong itu, ketika kita datang, apa iya sih masa manusia maaf Pengen ya maaf. ngebuktiin sendiri. Iya, dia bisa membuat orang kaya, tapi maaf, masa tinggalnya tempat begituan gitu loh, Mak. Iya sih. Oh, iya. Iya Karena kan? kalau misalnya dipikir secara Logika. rasional dan logika kayaknya nggak masuk ya Benar. gitu. Iya. Maksudnya dia aja yang memohon hidup dia nggak berubah. Iya, ya kan? benar. Tapi kok dia bisa merubah hidup orang? Kadang tuh yang kayak gitu benar-benar di luar nalar. Nalar. Naral ya. Narar. Nalar. Ketularan ya. Makanya. Itu bawaannya. Jangan cek dia, jangan lama-lama dia war sama lu. Emang bego tuh nular tahu. Oh. Terus Gitu. Terus gue pernah dengar juga, kan lu kan nge-MC ya, lu kan MC. kalau ngomong kan suka huruf lu kan suka salah-salah. Iya. Katanya lu pernah ada orang, lu lagi nge-MC, terus lu salah nyebutin nama, orangnya bete nggak mau keluar. Iya lagi bener. Oh iya, di mana war? Sumpah itu malu Serius, banget. War? Iya. Gimana, War? Jadi aku dulu ada MC, itu di Prokotoler Prokotoler. Apa sih? Protokol. Iya, Protokoler. Prokotoler perkampusan. Ya. Jadi ada dekan, ada rektor, aku nge-MC. Sedangkan dia kan banyak banget tuh ya kan, apa jabatannya itu kan. Bapak Dr. Rendes, Bapak ini segala macem. Aku salah manggil namanya. Lu manggilnya? Protokoler. Iya, kan gini, ladies and gentlemen, hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut kedatangan dari Bapak Dr. Sender, Bapak siapa? Siapa? Ternyata salah. Salah. Oh, Terus tiba-tiba dari pintu dia nggak mau masuk, itu MC ini siapa itu, suruh turun, saya baru mau masuk gitu. Terus? Terus ya udah, aku bilang kan dari awal, aku bilang kan menurut gue begini. Tapi ini ya anehnya adalah ketika ada ngomong begini, selalu aja ada orang, ya nggak apa-apa katanya biar lucu gitu. Brand, aku pernah berapa kali salah ngomong. Karena kamu inget nggak? Ajan bobo gue, Terus ke bobo, lu mah suka cuci tangan, main Sama bobo kamu gue aja. dulu. Enggak, gue nggak tahu. Iya ada Gary dulu, Gary Coklatos. Terus? Kan Mama Mia kan, Mama Lia Lejatos. Ya Allah, kambing dong itu. Iya, mainnya gini-gini. Gitu. Itu live war. Lu kalau kayak gitu maksud lu dari mulut lu ke kepala kabelnya emang nggak nyambung ya, War? Iya kayaknya kabel merahnya copot. Oh, Iya. jadi oglek makanya. Tapi itu di luar kemampuan lu itu kok Iya kayak di gitu. luar prediksi kita. Oh. Iya gitu. Nah, ini gua ada mau pertanyaan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Gua tuh penasaran sama lu ya. Iya. Lu tuh sering banget dapat bunga. Yang ngirimin bunga tuh siapa sih, War? Oh itu. Ada. Hah? Masih sama yang itu. Yang mana udah nggak ada. Oh, udah nggak Aku udah nggak ada. Yang chef. Bukan. Oh, yang chef juga. Udah, jangan sebut ini gimana Lu pernah dekat sama chef kan? Dulu Lama juga tuh lu pacaran sama chef ya? 2 tahun. 2 tahun. Gimana kenikmatannya lu chef punya pacar chef? Best seller banget. Oh. Apalagi kan aku kan love language-nya semua ya. Aku suka nge-gift, suka touchscreen gitu kan. Oh, touchscreen. Apa? Physical touch. Physical touch. Physical touch. Ya gitu. Oh, gini-gini dong. Terus tiba-tiba sering banget dia tuh yang kayak masakin, dia nanya kamu mau makan apa, terus dia suka kalau aku lagi syuting di mana suka tiba-tiba ngasih makanan. Sweet banget perempuan itu, War. Best banget itu, good luck banget sumpah. Kenapa lu putusin? Ya karena something lah dia. Something wrong without you. Yes, exactly, best seller pokoknya. Terus? Dia ini selingkuh. Oh ya. Ya gimana nggak selingkuh, lo lemes banget begini. Ya kan dari awal udah tahu, maksudnya berkata, rasanya diselingkuhin tuh gimana? ih sedih kecewa. Aku kan healing sampai sebulan. Oh, healing. Iya. Healing tuh apa? Itu loh yang Oh, healing. Healing. Gua sampai nebak-nebak loh kan sekarang loh kan. Kalau sekarang lu tuh, apa? maksud gue setiap minggu hampir sering banget loh customer dia tuh dikirimin bunga, dan bunganya itu yang kualitas ya, bukannya bunga-bunga bukan abal-abal. murah, bukannya bunga abal-abal. Itu siapa, War? Aku tuh suka banget dikasih bunga. Jadi ada orang yang ngasih ke aku, tapi kita nggak berhubungan apa-apa. Kayak cuman dia tahu, kayak nggak tahu orangnya baik gitu kayak. Masa nggak berhubungan apa-apa lu dikasih bunga? Enggak, Orang beneran. bunganya aja satunya aja jutaan. Tapi Kak, bentar nih Kak. Dia emang nggak berhubungan apa-apa sama orang suka dikasih. Ada sama orang nih artis sampai dikasih gelang 100 juta.
nggak berhubungan juga. Enggak, itu bukan. Itu dia ngasih. Itu minta. Oh, itu minta. ngerampok dari tangan orang. Kok dia kakak tahu sih? Enggak, katanya gue denger tuh ceritanya. Dia ada orang nih pakai gelang, gelang berlian muter. Iya. Terus dia bilang gini, pinjem dong, pinjem kayak apaan. Udah gitu dia nggak balik-balik. Oh iya? Bohong, ada itu cerita gue, kisah gue. Gak ada. Akon jangan pakai gelang nih. Oh dia yang dipinta? Dia Kak Igun. Oh gue korbannya. Oh bilang aja mau diungkit. Enggak, tapi jujur. Kan dia lucu pakai ini gelang-gelang mutiara emas itu kan. Kok mutiara orang emas berlian Dia lo? emas berlian mutiara beda. Yang kata ada binjil-binjil gitu. Itu berlian kampung. Dia suka bilang ini, ih lucu deh. Dia bilang pakai aja gitu. Terus dia nanya, mau? Orang tawarin lu mau? Mau. Dikasih. Sekarang mana? Ada di rumah. Digadein. Lu jual ya? Enggak ada, astagfirullahaladzim. Kan harus ada sertifikatnya kalau dijual. Oh lu nggak dikasih sertifikatnya? Enggak. Lagian aku bukan tipikal orang kalau dikasih dijual-jual aku kumpulin tahu dari siapa aja. Sampai banyak baru dijual. Enggak. Jadi aku tahu oh ini dari dia. Bahkan dari waktu zaman dulu kita KDI kan dikasih gesper tuh sama kayu kan. Sepatu merah yang kamu kasih tuh yang dekmerok itu yang warnanya kayak buat orang laki-laki itu masih ada yang hitam sama yang merah. Buat orang laki-laki. Sepatu apaan war? Dekmerok. Dekmerok, tau gak sih sepatu laki yang kayak orang buat nanjak gunung? Dekmerok. Dekmerak. Ya dekmerak. Dekmer apa sih? Dokter Martin. Oh Dok Martin. Masih ada sekarang aku dusin. Lah ngapain didusin? Hah? Kok nggak dipakai? Jangan dipakai. Kalau misalnya something gitu, sesuatu ada acara dipakai, nggak tiap hari. Iya kan dulu nih, inget gak sih Brownies jalan-jalan yang rumah kamu tuh masih di sana di Bintaro kalau nggak salah ya? Kan sama gue Brownies jalan-jalan. Tapi aku waktu itu sendiri. Iya. Yang lagi masak kak. Ganti-gantian kita. Iya, kan kalau Igun itu kalau Bu Haji kan dia kalau udah demen Pak Haji, kok Bu Haji sih? Pak Haji. Pak Haji kalau udah demen sama orang, sayang sama orang, dia kan bener-bener ngomong banget ya, kayak ngechat, apa gitu. Terus ketemu sama dia pertama kali ke rumahnya, aku deg-degan nih. Aduh kayaknya ketemu Kak Igun sombong deh kayak gitu kan. Terus ke rumahnya, inget kan kita masak ikan mujair disambelin waktu itu. Terus datanglah ke kamarnya kan bilang, oh rumah artis kayak gini ya. Jadi kamarnya dia itu ada kayak karpet-karpet orang tukri gitu kan. Terus ada kaca-kaca yang mau tas-tas gitu. Dia ngomong begini, lu buka tasnya, lu ambil tasnya mau yang mana. Aku ngambil 10. Serius? Iya, tas yang kayak orang kerja, inget gak yang kayak buat masukin kertas tuh, yang kayak kertas komputer. Tas laptop apa gue bawa juga itu. Masih ada terus yang biru, yang kecil-kecil gitu, emang tas Laule kan. Dia ada aja udah ketimbangan ambil masih aja nih ini Enggak, tas Laule. kalau dia nanya, kok nggak malah dipakai? Enggak, itu model lama. Vintage. Iya, Vistet, iya. Vintage. Masih dipakai sama mamaku ngaji, dimasukin rendang. Kok jadi malu Kok pakai jadi buat malu yang rendang? make? Itu kan tas cewek, gue mau digedigin. Orang aku pakai tas mini, neng, lu bencong kata bapakku gitu. Ya terus lu ngapain ngambil dari Emang kakak bapak lu punya? nggak tahu war? Enggak lah, tau kan laki. Oh. Emang laki, enggak maksudnya. Gitu, orang aku aja pulang ke rumah nih kan, pakai tanah bolong-bolong gini. Lu ngapain pakai tanah bolong-bolong kayak penyanyi dangdut? Kita buka enggak? Kata gitu. Oh. Lah kalau lu pakai wig gitu bapak lu ngomong gimana? Jadi kagak tahu kalau misalnya syuting, aku bilang itu acting. Dulu sempat komplain pas zaman-zaman dahsyat. Kan zaman dahsyat itu suka pakai legging yang leopard itu kan. Terus baju-baju yang lembe kan. Itu acting doang. Aku bilang jangan jadi artis nah ketulan jadi pada bencong gitu. Terus? So bilang enggak kok. Jadi sekarang lu jadi otomatis jadi ngerasuk sendiri gitu war? Apanya? Lu jadi kayak jadi nempel gitu? Bencongnya? Iya. Enggak, ini natural aja. Oh natural. Gimana ya? Ya nggak tahu, gue mah nggak tahu. Kau jadi Pokoknya bawa dia. Kalau dia sih udah jelas pakai. Kok jadi kue lagi? Udah ini buat olahraga doang. Ini cuma acting. Enggak ada acting, ngapain di dalam masih lu pakai? Kan gak kelihatan. Tapi kenapa aku ngelihat kayak gini? Dulu aku tuh termotivasi sama Kak Igun. Salah lagi. Ya. Salah lagi. Jadi bad influence lagi. Role modelnya adalah Kak Igun. Zaman dulu itu kan punya acara Mamma Mia Show kan. Ada kamu, ada Mas Eko, ada Kak Ruben ya kan. Terus kamu tuh waktu itu jadi juri. Kamu pakai baju Sabrina warna ungu berukat. Terus dia pakai kebaya, bukan kebaya, pakai apa? Kembang. Gua lagi yang salah. Jangan gila dong gitu. So gue bilang, oh kalau mau jadi artis kayak begini, besoknya gue ke PGC beli baju. Begitu. Habis digebukin bapak gua. Lu mau jadi siapa? Jadi Igun. Berarti bapak lo tiap mau ketemu gua gedek dong ya war? Iya. Makanya. Ya Allah, gara Ya Allah. Dulu kan kayak begitu zaman dulu ya, namanya kan fashion ya. Ada 3, Ruben sama Mas Eko sama Igun. Kenapa yang lu tiru yang Sabrina? Karena waktu itu Kak Ruben masih pakai jas, cuma ada mutiara di sini ya kan. Ruben pakai jas juga bedaknya tebal Bedaknya tebal banget, shadingnya sampai ablak-ablakan. Dia waktu itu bewokan tapi mukanya begitu. Itu gue yang nyetingin, kurang ajar lo.
Iya kan? Mas Eko pakai jas tampilannya laki. Nah, dia bilang nyentrik sendiri. Aku bilang, oh jadi artis yang beda tuh kayak gini. Karena aku udah ngeliat prestasinya kan. Public speakingnya nice. Secara fashionable-nya juga good. Fashionable. Gitu. Tapi dia ini sekarang customer, dia tuh udah hire jasa fashion stylist. Exactly. Jadi lo tuh hari-hari tuh ada fashion stylist datang ke rumah, Ada. nyusunin baju, ini buat hari ini gitu. Ada. Emang kenapa akhirnya lo memutuskan untuk pakai fashion stylist? Karena waktu itu kamu pernah ngomong sama aku di waktu itu acara. Gue lah. Iya bener. Tapi banyak semuanya itu dari Kak Igun, insight-insight. Ah, benar. Dari baju Sabrina, Duk-Duk lah. Ngong, Kak Igun semua Gue bisa lagi. Bes Kak, kamu jadi amal jariah buat orang banyak. Amal jariah. Manfaat, iya kan? Terus? Bilang katanya gini, Anwar coba lebih fashion dong, kamu kan udah jadi artis. Dia harus tahu, mukanya juga harus bersih, dia bilang kayak gitu. Minimal gak jerawatan, gak usah pakai ngomong, gak usah pakai barang-barang yang branded, dia bilang kayak gitu. Yang penting nyaman di sama Anwar. Terus ngasih 3 poin, ingat banget aku demi Allah dia bilang gini. Kalau kita berbusana itu, yang kita lihat adalah satu kesempatan. Kedua di mana Anwar datang. Dan ketiga itu sesuai dengan corak tubuh. Misalnya kalau kita kurus, pakainya yang coraknya tuh yang gini-gini, apa vertikal apa hejintolor yang begini-gini. Hejintolor apa? Horizontal. Horizontal corak. Jauh amat. Iya, aku bilang aku jadi belajar etika berbusana. Nah, pada saat itu kakak ngasih sepatu ke aku karena pada saat itu aku pakai pantopel cuma 1 kan buat acara dangdut kan. Kakak ngebeliin 2 tuh, yang warna marun sama warna kayak coklat dark gitu. Dipakai nih. Nah, dari situ tuh kayak tamparan buat Anwar, oh bahwa kalau kita di dunia entertain itu, kita memang harus fashionable karena kita representatif dari masyarakat. Terus sepatunya Kan high dia- heels. Nggak high heels juga dong, pakai selop gue. Jadi dia Gitu. ini biar kelihatan tinggi, ya sepatunya tuh lo dikasih sol. Pakai dalam. sol. Sol dalam. Gitu. Emang lu emang ngerasa pendek banget apa gimana, Wak? Jangan rasa pendek aja, kayak lucu aja. Karena kan biasanya pakai ini kan, wedges ya. Wedges. Iya, wedges kan. Kalau dia berasa pakai wedges, cuman versinya versi laki. Agak jenjang Agak gitu. jenjang. Ini sekarang Anwar ini usianya berapa, War? Kan 30. 30. 30. Tapi yang Masya Allahnya dari Anwar, umur 30 tahun, dia udah, maksudnya gini, dia pernah ke dukun, dia pernah melakukan banyak hal-hal di luar agama, ya kan. Tapi yang gue salut sama Anwar ini, Anwar itu ada bersama gue di saat gue pengen mengenal Allah. Puasa kemarin ya, War. Iya, Masya Allah. Sedih ya, Aku War, selalu lihat kamu tuh sekarang. kalau ngelihat puasa kemarin ya, War ya. Sedih, Bang. Jadi Anwar nih Masya Allahnya ya, customer 30 tahun, tapi sekarang ibadahnya bener-bener buat aku tuh hebat banget, Pam. Hebat banget. Jadi yang ngajakin kemarin tuh, yang ngajakin sholat tuh Anwar. Terus setiap hari dia ngirimin, Kak kalau subuh baca ini, kalau zuhur baca ini. Makasih ya, War ya. Sama-sama dong. Jadi itu tuh gue bener-bener kayak puasa terindah gue itu bener-bener pas sama lu kemarin kita syuting buka puasa. Iya, kita punya acara buka puasa. Lu aneh gak sih, War, kemarin Tato mendadak ngeliat Demi gue? Allah aneh, Kak. Demi Allah aku aneh banget. Dan Kak Igun tuh kan pernah inget yang kita di ruangan VIP. Yang aku lupa mau sholat waktu itu. Karena kan mepet kan. Aku doa aja deh, aku bilang kayak gitu kan. Terus Kak Igun langsung bilang gini, lu sholat lu, katanya gitu. Dia gak pernah aku, dia kan selalu bawa sajadah kan. So aku bilang kayak gini, ih Masya Allah banget. Kalau aku emang ngelihat Kak Igun maksudnya bukan ngelihat secara ibadahnya. Tapi secara dia gimana penerimaan terhadap orang lain, baiknya gitu. Tapi aku bener-bener pas malam takbiran, Kak Igun tuh nangis yang kayak, War, ini puasa terindah gue. Dan aku tuh gak nyangka dan aku gak tahu kalau Kak Igun tuh gak pernah sholat. Bahkan dulu Kak Igun tuh kan gak pernah sholat Jumat kan. Terus dia cerita, kemarin waktu sholat Jumat pertama itu, mau sholat Jumat di bawah, kan penuh kan. Diajak sama bapak kan, Bapak CT kan, Eril Tanjung. Diajak ke atas, aku bilang kayak, ih Masya Allah banget ya. Berarti Kak Igun tuh orang pilihan. Karena kalau aku percaya, segala sesuatu hal yang ada di hidup kita itu gak kebetulan. Udah dirancang sama Allah. Gitu. Makanya aku bilang kayak, ih Masya Allah, aku bilang kayak gitu. Walaupun dia kayak ibu-ibu gitu kan. Tapi sekarang jadi, aku bener-bener termotivasi ketika kita lagi capek. Karena memang manusia imannya up and down kan. Ya. Kadang lagi capek, misalnya mau sholat isya, kita capek nggak sholat isya. Tapi kalau ngeliat beliau ini kayak, Masya Allah. Jadi semangat lagi. Ya. Pas subuh-subuh diajakin haji sama dia, aku nangis. Iya kan, aku lagi acara apa namanya itu, sahur di Trans 7. Dia ngechat aku. Enggak, gue Ngechat. emang pas puasa gue mau Ngechat, haji ya. masih ada. Lu bilang kayak gitu, lu bilang kayak gini. Mau haji enggak? Katanya gitu. Terus aku bilang,
lu beli naik haji kayak orang mau ngajakin jajan kataku gitu kan. Beneran mak, terus aku nangis kan. Iya kalau mau gue tambahin sama dia. Gue bilang, cuman aku kan masih punya utang tanah waktu itu kan. Kan kalau misalnya kita mau berhaji atau apapun jangan sampai kita merugikan diri sendiri ya. Berhaji bila mampu. Terus dia bilang, entar gue tambahin kata gitu. Aku pikir bohong nih orang bercanda nih naik haji tiba-tiba. Tapi aku yakin karena ibadahnya tuh udah mulai kuat gitu. Tahajudnya, duhanya, Tapi bentar War, tasbih. kan tadi Kak Igun bilang Anwar suka ngingetin kakak gitu. Ini kan jenjangnya kan Anwar lebih junior gitu. Gimana sih rasa Anwar untuk ngomong ke kakak gitu ngingetinnya? Kadang ada orang yang sungkan atau gimana? Kita tuh nggak pernah ngomong, Pam. Jadi kayak Masya Allahnya ya, gue tuh berada di lingkungan syuting yang semuanya tuh ibadahnya bagus. Nasar ibadahnya Iya, Masya Allah. bagus, Anwar ibadahnya bagus, ya kan. Jadi kita tuh kayak Tersoti maini, tersoti mafi, tersoti kosi. Motivasi. Ya. Kan kalau misalnya gue jujur ya, kalau Anwar itu kan kalau sholat di ruang ganti. Kalau gue sholat di ruang ganti nggak muat. Iya. Ini ada ruang VIP yang gede banget. Kayak grup gitu ya. Kayak ribet banget. Jadi gue tuh Masya Allah gue tuh kalau sholat tuh emang selalu milih, Pam. Gue tuh kalau sholat tuh gue pengennya yang bersih, Terbaik, yang ya, wangi, terus udah gitu dingin. Namanya Karena gue kan tuh nggak demen kalau yang namanya ibadah itu diburu-buru. Iya. Gue tuh paling gak demen ibadah diburu-buru. Ayo cepet-cepet, nggak demen gitu. Iya. Jadi gue tuh kalau di Trans tuh bener-bener di ruangan yang VIP, yang orang kagak ada yang masuk dah pokoknya. Enak dingin. Nggak ada yang masuk, dingin, enak gitu. Jadi itu bener-bener berasa banget gitu. Susuknya. Susuknya, iya. Usuk. Jadi bikin aku sedih tau gak apa kak? Yang bikin aku sedih nih ya. Ini maaf ya. Cerita gini bukannya kita pamer ibadah, bukan. Kita kan untuk menguatkan diri kita sendiri kan. Mungkin kalau mau diikutin ya nggak apa-apa gitu kan. Inspirasi buat orang-orang. Iya. Ini kita mau live waktu itu. Mepet kalau nggak salah 5 atau 10 menit. Aku teriak kan. Mami, aku bilang gitu. Mami siapa, War? Kamu. Aku teriak kan. Mami di mana? Mami. Iya. Tiba-tiba tau nggak, di balik panggung di stage yang gelap gulita itu yang banyak tirai-tirai. Dia lagi sholat begini. Aku nangis di situ. Itu yang bikin aku kayak astagfirullah. Aku bilang Masya Allah. Kak Igun, aku bilang kayak dia pakai gamis kayak panjang yang gitu kayak ya Allah, bener kayak ya Allah tuh maha baik banget ya. Nggak perlu kita nyuruh orang, nggak perlu kita ubrak-ubrak orang. Takutnya kayak kamu bilang, takutnya nggak menerima atau apa kan. Iya. Dia di situ aku bilang kayak ya Allah, aku nangis. Lihat dia kayak ya Allah. Jadi pelajaran buat aku, apapun kegiatan kita, semepet-mepetnya kita kerjaan, sholat. Sholat apa ya? Betul asar kalau nggak salah ya. Asar, Kita menjelang karena maghrib udah mepet banget. Itu benar Allah maha baik banget. Karena kalau misalnya gue lihat ya sekarang nih, maksudnya ya Allah tuh udah kasih kita segalanya ya. Iya. Program, terus udah gitu rezekinya juga alhamdulillah. Sehat. Ternyata kalau misalnya dilihat-lihat, kalau misalnya dihitung normal aja ya, lu sholat normal aja 5 menit bisa loh. Iya. Bisa loh sholat tuh 5 menit. Paling lama. Beda sama lu begini nih, main Instagram, main TikTok, yang nggak penting, nggak pugu lagu, lebih dari 15 menit. Iya. Coba lo kalau lo ambil wudhu, lo sholat, pasti jadinya beres. Nah sebenarnya kalau menurut gue nih yang sekarang gue paling susah yang gue lakuin adalah, kita ini kan kalau ketemu lawan main, kita punya kebiasaan cupika-cupiki ya. Iya itu benar. Iya kan, kadang tuh kayak misalnya kalau di lokasi syuting kan maksudnya gini, nggak semua lokasi syuting itu nyaman buat sholat. Karena gue tuh penting banget lokasi sholat tuh yang nyaman. Yes. Jadi kadang gue pengen banget belajar untuk Jaga wudhu ya. jaga wudhu. Itu sama aku juga. Karena gue tuh dapat dari guru gue kalau jaga wudhu tuh insya Allah lisan kita, mulut, perbuatan kita itu tuh juga terjaga juga. Gitu. Tapi kan kayak misalnya kalau kita syuting kan, halo kita, maksudnya gue juga jadi kayak gak mau gini loh War, kayak misalnya kita misalnya mau ketemu Ayu Ting Ting terus jadi yuk gitu. Iya. Aneh gak sih? Aneh, apalagi maaf ya kalau misalnya ketemu sama banyak orang, takut banget. Ada orang yang nggak terima kayak maaf lagi ada uduk gitu. Takutnya kan yang tadinya mau begini. Jadi nggak nyaman ke orang lain. Iya, sama aku juga itu yang jadi apa ya yang lagi aku pelajarin sekarang. Gitu. Jadi kenapa Anwar aku hadirkan di butik Haji Igun? Karena Anwar ini adalah salah satu sahabat yang ada di saat
Allah kasih kesempatan gue untuk lebih mengenal dan lebih dekat sama Allah. Best kamu. Tapi Keren. yang lo harus syukuri War, lo itu bisa istiqomah di umur 30 tahun. Gue bisa mengenal Allah lebih jauh lagi tuh di umur 43. Kan semua punya ini. Walaupun ya. ini gue jujur ya, karena ini podcast gue. Akhir-akhir ini kan kemarin gue ada di podcastnya Andika, gue ada di podcastnya Daniel Mananta. Gue tuh ngerasa kayak hidup gue tuh udah jadi kayak over publikasi. FYP di mana-mana, semua orang ngebahas gue. Tahu nggak yang paling jadi ketakutan buat gue apa? Apa? Ain. Iya, makanya harus dimasya Allahin. Makanya gue juga maksud gue buat teman-teman yang kenal sama gue jangan kaget kalau gue dikit-dikit masya Allah ya, karena itu gue juga belajar War. Jadi kayak misalnya kita tuh takut semakin banyak orang yang kayak Muji, suka sama kita, muji, itu takut kayak bebalik ke kita gitu loh. Benar. Tapi itu nggak apa-apa. Aku juga pernah sempat belajar kan di kajian. Dia bilang kalau misalnya kita yang over dari kitanya sendiri, kita kayak sering share, itu akan banyak dampak karena Ain. Karena kan kalau Ain itu kan kita hasad dari orang lain kan. Yes. Mungkin dari mulutnya dia suka, tapi di hati kita nggak ada yang pernah tahu. Tapi kalau dari kamu nggak, insya Allah mudah-mudahan ketika kamu punya hal-hal positif, tapi yang share balik itu orang lain, itu malah jadi motivasi orang-orang, sami Taufik. Iya, jadi buat orang-orang jadi hal baik, dan itu nggak, insya Allah nggak kena Ain buat diri kamu gitu. Kecuali kamu yang maaf ya, lagi sholat cekik, lagi ngaji cekik. Tapi emang ini memang di luar dari kemampuan kita ya. Kadang kita tuh apalagi kalau misalnya lagi ngejalanin umroh atau lagi di tanah suci, itu benar-benar kalau lagi mau ibadah aja tuh kamera bisa ada di depan muka. Ada di depan muka loh, Har. Oh gitu Kak. Orang itu mau minta foto aja tuh nggak mau dan nggak bisa sabar. Gak apa-apa, itu ujian, itu cobaan. Karena aku juga pernah curhat sama Ustadz waktu itu pada saat di sana kan. Lagi umroh nih. Terus kan namanya kita kan di mulut pengen total ibadah gitu ya. Tapi kita gak bisa mungkin, kita kan public figure, kita kenal banyak orang gitu kan. Apalagi kalau kamu kan tinggi gede, bisa kelihatan orang. Kalau aku kan bisa ngumpet-ngumpet kan. Terus banyak orang tuh yang kayak, kak foto dong. Terus Ustadznya bilang, kok cuman kayak, Anwar sabar ya. Kan Anwar kan di dunia, di Indonesia gitu. Kerjaannya seperti itu. Lu mah sama Hanania ya? Sama Hanania, Masya Allah. Jadi alhamdulillah gue berangkatin umroh. Ustadz rumah tahfiz gue sama istrinya sama anak butik pakai Hanania. Oh, Masya Allah. Terus sama gue sekarang lagi challenge anak tahfiz gue. Nanti di bulan September ini kalau mereka bisa hafal Quran 10 juz, gue berangkatin umrah juga sama Hanania. Nanti lo jadi juri ya. Iya dong, ya. Bismillah, Masya Allah. Iya, pokoknya tenang aja, aku bakal support kamu. Yang penting kamu ngabarin aku ya. Beneran. Sama satu lagi tahu nggak apa? Ini maaf ya, bukannya aku ria atau apa. Kan tadi kakak bilang kan, dikasih kesadaran untuk terus belajar di usia 30. Itu karena kenapa? Karena umroh, Kak. Karena pada saat umroh, kan aku pernah di satu titik yang tadi aku bilang habis putus itu kan. Ya. Sebulan aku ke Bali, sebulan aku ke Bandung. Emang lu sepakai perasaan itu kalau berhubungan sama orang? Iya, karena kan aku orang yang sayang kan. Kalau orang udah sayang kayak dikecewain kan sakit banget kan. Ya. Apalagi first time aku suka sama orang, terus benar-benar di-treat gitu. Terus nggak dapat ketenangan. Aku pergi ke Bandung nggak dapat ketenangan. Aku pergi ke Bali nggak dapat ketenangan. Ketenangan cuma sesaat doang. Aku pergi ke Jepang. Ya udah, cuman itu kayak semua pelarian lo mencari. Iya, cuma dapat nyaman di mata doang kayak ih bagus ya ciptaan Allah. Udah sampai situ doang. Balik lagi udah balik lagi kayak aduh kok apa ya. Terus tiba-tiba aku umroh lah sama salah satu travel. Pas satu lagi umroh aku doakan di Ka'bah tuh aku bilang kayak gini, ya Allah, jangan bikin aku rasa bosen sama rumahmu. Aku bilang kayak gitu. Ya Allah, bikin Anwar rasa rindu terus. Kasih kesempatan kalau Anwar dikasih umur yang panjang dan bermanfaat, bikin Anwar balik lagi ke sini. Aku berdoa, terus tiba-tiba aku pulang ke hotel, ketemu salah satu owner. Dia langsung bilang gini, ih Kak Anwar ya, aku merinding. Dia bilang kayak gini, Kak Anwar, umrohnya yang mabrur ya. Aku bilang insya Allah. Terus dia langsung ngomong gini, Kak Anwar kalau misalnya mau umroh, kapanpun call kita ya gitu. Terus aku bilang, iya insya Allah. Terus Pak Haji langsung ngomong, pokoknya free, tenang aja. Udah Kak, pulang nih, belum nyampe Indonesia, masih di bandara, ketemu salah satu orang Kalimantan juga. Kak Anwar, foto dong, foto. Kalau aku kan sama kayak Igun.
ketemu orang siapapun nggak pernah banding-bandingin kan. Foto-foto, baik aja sama semua orang gitu, tanpa mandang apapun. Terus bilang kayak gini, ngomong sama ibunya, Bu, ajak Anwar umroh, Bu. Gitu, makanya aku bilang kayak, Jadi lu berangkat lagi? berangkat lagi. Makanya setiap tahun tuh selalu ada ngasih free. Makanya pas aku dikasih free, jatah umroh buat aku umrohin buat ya orang-orang siapapun Orang tuh, tua, entah itu orang tua, siapa. saudara, kayak gitu. Makanya aku bilang kayak, ya Allah, Allah tuh bener baik banget ya. Kita nggak taat aja, kita dikasih nikmat, nafas, Itu yang gue bilang, rezeki. itu yang selalu gue bilang. Jadi super mega bintang lah segala macam tetek bengek itu kan ada di gue ya. Dan gue ngedapetin itu di saat gue nggak dekat sama Allah sama sekali gitu. Iya kan Kak? Apalagi kita taat maksimal sama Allah, ikutin ajarannya sesuai dengan Quran dan hadis sama sunnahnya. Ya insya Allah pasti Allah bakal ngasih yang terbaik. Kita lengah aja dikasih yang terbaik. Gimana kita totally, walaupun kan kita manusia ya, up and down, harus diingetin. Tapi lo ada persiapan gak sih buat kematian, War? Udah aku siapin. Apaan aja? Aku beli kain kapan, terus di kain kapan itu udah aku masukin uang 10 juta. Kan ada tuh sekarang yang jual-jual kain kapan yang ingat mati atau apa gitu kan. Paket itu. Aku beli, terus aku masukin. Karena kan aku gak ada yang pernah tahu kan kondisi kita meninggal gimana gitu. Makanya aku pengen gak nyusahin banyak orang. Jadi pada saat meninggal gak perlu yang nyari-nyari kain kafan. Gak perlu ngambil-ngambil uang ke ATM. Ada uang tunai yang bisa nanti buat penguburan. Lo di usia 30 segitu memikirkannya, titik baliknya apa, War? Ya itu, karena aku sering banget dihadapin kayak teman-teman aku sama siapapun yang tiba-tiba meninggal. Umur gak ada yang tahu. Umur gak ada yang tahu. Kita setengah jam, jangan setengah jam deh, 5 menit, 10 menit kita gak ada yang tahu, rahasia Allah, ya kan? Makanya kenapa kita harus kayak kalau Anwar pribadi selalu juga sholat, lakukan hal-hal baik, berbuat baik, karena pengen dipanggil Allah itu dalam kondisi baik. Kan kalau kita ngeliat di Instagram banyak, maaf ya, kayak ustadz-ustadz lagi ngaji, Enak banget meninggal ya Allah. Enak banget. Iya nggak sakit. Lagi tidur, tahu ya. Iya kan, meninggal, lagi makan, jelek, lagi sholat, hal-hal di waktu-waktu yang baik. Makanya belajar buat Anwar ngeliat kayak gitu tuh kayak, ya Allah jangan sampai deh Allah ambil kita dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang kita nggak siap gitu. Dari semua kesuksesan yang lo udah dapetin nih, ada nggak penyesalan terbesar dalam hidup lo yang lo kalau misalnya lo bisa balik lagi, lo minta sama Allah untuk memperbaiki momen itu? Pengen ada. Apa? Aku pernah ngabisin uang 500 juta 2 hari. Ngapain? Beli apa? Stres aja tuh lo. Hah? Pergi ke Sensi. Aku ambilin semua. Beli tas. Terus kalau aku pribadi kan, alhamdulillahnya nggak dikasih sifat pelit gitu ya. Nggak tahu deh dia pelit apa boros itu. Jadi setiap apa yang ketemu Anwar, mau makan, makan. Terus ada orang kasih duit. Gitu. Jadi mikir kayak, ngeluarin duit gampang banget ya, kata aku gitu. Jadi pengen kalau misalnya dikasih titik balik ke belakang, ya pengen uang 5 juta itu dipakai buat yang bermanfaat gitu. Gitu. Nih kalau misalnya nih, lo udah nggak ada di dunia, lo pengen dikenal masyarakat tuh Anwar tuh siapa sih? Kenapa ngomongin mati sih? Yang apa? Gue tuh seneng banget sekarang ngomongin Iya mati. sih bener, itu sebagai pengingat ya. Iya, gue seneng banget sekarang ngomongin mati. Karena buat gue, kalau kita mengingat kematian, itu berarti kita semakin mawas diri untuk selalu berbuat baik, War. Bener. Kita nggak pernah tahu lagi gini, Toto. Gini, Toto. Gini, Toto. Ya, kan? Kita kan nggak pernah tahu, gitu kan. Lo lagi minum kesedek, Iya, lo lagi pakai wig, ya kan? Lo bayangin lo bayangin lagi lo pakai kutang lo, Toto lo mati, hah? Pas ditanya malaikat kutang mak lo tuh, gitu kan mau gimana? Iya kan? Apa? Lu pengen dikenal, Anwar pengen dikenal sebagai apa? Kalau Anwar pengen dikenal, kalau misalnya nanti Anwar dipanggil duluan gitu ya, pengen dikenal ya sebagai Anwar, orang yang menyenangkan dengan hal-hal baik. Makanya sekarang kan banyak yang orang bilang, lu ngapain sih nyenengin banyak orang, mendingan lu. Aku bilang, ya kalau aku otomatis kan udah seneng ya dengan apa yang kita suka, kita bakal ngelakuin. Kalau sekarang kan Anwar pengen sebaik-baiknya hidup adalah orang yang bermanfaat. Makanya kita harus berbuat baik apapun itu ya, apapun itu. Entah nolong lewat jasa, kita mau sedekah kayak Kak Igun, atau kita mau dengan hadirnya kita orang udah seneng, tersenyum. Itu kan sebuah hal baik. Nah, Anwar pengen dikenal kayak, Anwar tuh orang yang menyenangkan ya. Tapi itu memang terbukti kok. Jadi aku dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue sangat bersyukur bahwa Allah udah memperkenalkan kita, walaupun kita punya jarak usia yang cukup jauh, mungkin kita punya senioritas yang cukup jauh, tapi
Anwar tuh selalu ada di subuh gue, di setiap salah sholat tuh Anwar selalu ngingetin buat gue gitu. Jadi jangan pernah capek untuk selalu ngingetin War, dan kita harus saling mendoakan. Insya Allah kita bisa istiqomah. Amin. Karena menjaga itu lebih sulit daripada memulai. Benar. Ini ada kutipan ya sebelum kita udahan ya. Ini bagus banget sih podcastnya, keren deh. Panjang ya programnya. Ini kan kalau kayak gini sama aja menginfluence orang untuk berbuat baik, tapi enggak yang secara frontal. Iya kan Kak? Ini Ya Allah. ada satu kutipan sebelum kita udahan ya War ya. Kita itu sebagai manusia jangan takut untuk melepas atau ditinggalkan ya. Karena menggenggam terlalu erat sesuatu yang tidak ingin ditinggal, tapi bukan berarti tidak diperjuangkan. Ia percaya dan memang untuknya akan tetap ada. Jadi kalau gue ngeliat tuh kayak misalnya, kalau kita punya sesuatu, lu mau pegang terlalu erat, juga nggak perlu. Benar. Jadi biasa-biasa aja, karena semuanya itu titipan. Bener. Jadi kita punya keluarga, kita punya ibu, kita punya bapak, apalagi kita hanya punya harta benda, semua itu sifatnya yang sementara. Allah cuma kasih titipan buat kita. Nah, selama kita dititipin sama Allah nih, salah satu titipan yang berharga adalah punya sahabat-sahabat yang baik, punya teman yang bisa support, itu nilainya lebih luas lagi. Terkadang rezeki itu bukan karena material, Duit ya, aja. bukan karena rezeki itu bukan karena harta, tapi rezeki kita dikelilingi oleh orang-orang baik, insya Allah itu menjadi rezeki yang paling indah di mata Allah. Terima kasih ya Makasih Anwar. udah ngedoain aku juga pas haji, ngirimin video dari Ka'bah. Ya Allah, Aku simpan Anwar. sampai sekarang. Tahun depan kita haji ya. Amin ya Allah. Ya, nabung dari sekarang. Amin. Udah aku tabungin kok. Ya, jangan beliin motor orang mulu. Nggak ada, ya Allah, nggak ada. Ini keren banget. Ini aku berpesan podcast ini kan sekarang banyak banget hiruk pikuk tentang gemerlapnya dunia, tentang apapun itu. Ini jangan bungkus dulu siapa prosedurnya, kalau nggak siapa Produser. Iya produser. Kemarin wallahi episode pertama yang Bunda Korla, aku nontonin di jalan, kan itu 50 menit kan. Nggak berasa bilang, "Hah, kok cepet amat?" kata aku gitu. Masya Allah. Ya Allah. Udah ntar kapan-kapan mampir lagi ke butik aku. Iya, ntar kalau ke Pampam libur aku bisa masuk. Oh, ya, enggak, udah. Kalau lo dia libur, lo masuk tapi lo pakai BH dia ya. Ya udah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.